Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatur Rida Fadli. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan tentang tugas akhir saya di mata kuliah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Eh, Pada kali ini yang saya angkat adalah sebuah program, menjelaskan tentang sebuah program yang judulnya adalah optimasi biaya bahan dan jasa pembangunan rumah menggunakan algoritma genetika. Sebelum kita masuk pada penjelasan tentang programnya, terlebih dahulu saya coba menjelaskan tentang apa itu artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan merupakan simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Kecerdasan buatan juga mempresentasikan pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol daripada bilangan dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau berdasarkan sejumlah aturan. AI sendiri merupakan teknologi yang memerlukan data untuk dijadikan pengetahuan sama seperti halnya manusia. Dan AI pun membutuhkan pengalaman dan data supaya kecerdasannya bisa lebih baik lagi. Ada yang menarik dari AI ini adalah kemampuan AI tersebut melakukan self correction atau mengoreksi dirinya sendiri. Ada ungkapan seperti ini, AI itu jika aku tidak pernah menang, maka setidaknya aku tidak boleh kalah. Itu konsep dari AI itu sendiri. Next, selanjutnya saya juga akan mencoba membahas algoritma genetika. Yang program ini saya menggunakan metode algoritma genetika yang juga merupakan bagian dari ruang lingkup ilmu dari kecerdasan buatan. Algoritma genetika adalah teknik pencarian yang di dalam ilmu komputer untuk menemukan penyelesaian perkiraan untuk optimasi dan masalah pencarian. Algoritma genetik merupakan juga kelas khusus dari algoritma evolusioner dengan menggunakan teknik yang terinspirasi oleh biologi evolusioner seperti warisan, mutasi, seleksi alam, dan rekombinasi. Sejarahnya algoritma genetika pertama kali dikembangkan oleh John Holland pada tahun 1970-an di Amerika tepatnya. Algoritma genetik juga diterapkan sebagai simulasi komputer di mana sebuah populasi representasi abstrak atau yang biasa disebut kromosom dari solusi-solusi individu pada sebuah masalah optimasi yang akan berkembang menjadi solusi-solusi yang lebih baik. Struktur umum atau langkah-langkah dari algoritma genetika yaitu ada 7. Yang pertama itu adalah inisialisasi populasi, kemudian evaluasi populasi. Evaluasi populasi merupakan suatu nilai acak yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadi suatu kejadian yang acak. Pada evaluasi populasi ini terdapat dua hal. Yang pertama adalah fungsi objektif dan kemudian nilai fitness. Nilai fitness itu sendiri merupakan bilangan yang menunjukkan kualitas individu. Kemudian seleksi populasi yang akan dikenal biasanya adalah operator genetika. Dalam tahap seleksi memiliki banyak metode penyelesaian, salah satunya adalah metode roulette wheel. Beberapa tahapannya yaitu ada proses seleksi, tahapan seleksi, kemudian probabilitas, selanjutnya probabilitas kumulatif. Ada 3 tersebut. Pertama seleksi, probabilitas, dan probabilitas kumulatif. Selanjutnya adalah proses penyilangan pasangan kromosom tertentu. Maksudnya di sini adalah maksud dari penyilangan ini adalah operator dalam algoritma genetika yang bertujuan untuk melahirkan kromosom baru yang mewarisi sifat-sifat induknya, sebagaimana proses produksi yang
terjadi dalam kehidupan alam. Selanjutnya proses mutasi. Proses mutasi sendiri adalah seleksi kromosom merupakan seleksi kromosom merupakan proses dalam algoritma genetika untuk memilih kromosom yang tetap bertahan dalam populasi. Selanjutnya adalah evaluasi populasi baru. Evaluasi populasi baru mengevaluasi setiap populasi hingga kriteria berhenti dan terpenuhi. Selanjutnya, langkah selanjutnya dari algoritma genetika ini adalah mengulang proses tersebut mulai dari langkah kedua sampai prosesnya itu berhenti, ditemukan nilai optimasinya. Selanjutnya, di sini saya juga membahas tentang rencana anggaran biaya karena tujuan dari aplikasi yang akan saya presentasikan itu adalah mengenai tentang menentukan rencana nilai RAB dari sebuah pembangunan rumah. Yang pertama, definisi dari RAB tersebut adalah kegiatan yang harus dilakukan sebelum proyek dilaksanakan. RAB juga banyaknya suatu biaya yang dibutuhkan terdiri dari upah maupun bahan yang dibutuhkan dalam sebuah proyek konstruksi. Daftar dari rencana RAB terdiri dari volume, harga satuan, total harga, dan berbagai macam jenis bahan, serta upah pekerja yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek atau pembangunan tersebut. Fungsi dari rencana anggaran yaitu sebagai penafsiran awal biaya yang akan dikeluarkan untuk membangun sebuah unit rumah, serta dapat digunakan sebagai alat kontrol pengeluaran. Selanjutnya, dari langkah-langkah algoritma tadi, pada program ini ada beberapa analisa tentang algoritma genetika. Yang pertama, analisa tentang inisialisasi populasi. Pada inisialisasi populasi ini, pembangkitan individu dilakukan secara acak dari data bahan dan jasa dengan jumlah 30 individu. Prinsipnya semakin besar kemungkinan individu semakin unggul dan mampu bergenerasi dengan cepat dan efisien. Selanjutnya, evaluasi populasi. Evaluasi populasi dilakukan dengan fungsi objektif. Maksudnya yaitu menjumlahkan seluruh gen dalam satu individu serta nilai dari fungsi objektif digunakan untuk mencari nilai fitness. Selanjutnya, analisanya adalah seleksi populasi. Untuk melakukan seleksi populasi ini, fungsinya adalah untuk melakukan seleksi dari nilai fitness sebelumnya dan mencari total nilai seleksi. Kemudian selanjutnya mencari nilai probabilitas dari nilai seleksi sebelumnya serta mencari nilai probabilitas kumulatif. Dan setelahnya itu melakukan tahapan sebelumnya, maka seleksi menggunakan seleksi roulette wheel secara acak. Proses analisa yang keempat adalah crossover atau penyilangan. Hasil seleksi dilakukan pemilihan nilai yang kecil dari nilai probabilitas crossover atau PC dengan besaran nilai 0,6 atau 60%. Selanjutnya mutasi. Mutasi ini dilakukan tahap probabilitas mutasi atau PM dengan besaran nilai 0,05 atau 5% terhadap hasil tahap penyilangan. Selanjutnya hasil probabilitas mutasi dilakukan proses mutasi atau penggantian gen yang terpilih berdasarkan hasil probabilitas mutasi. Proses analisa selanjutnya adalah evaluasi populasi baru. Pada evaluasi populasi baru ini mengevaluasi setiap populasi hingga kriteria berhenti dan terpenuhi. Dan proses analisa yang terakhir adalah syarat berhentinya proses algoritma genetika. Syarat berhenti ini melakukan pemberhentian generasi. Jika syarat terpenuhi, maka data akan ditampilkan. Contohnya,
kita coba pengujian menggunakan data ini. Pengujian data RAB dilakukan untuk melihat hasil optimasi dengan data pembanding. Data masukkan untuk melakukan proses optimasi biaya bahan dan jasa pembangunan rumah sebagai berikut. Nanti kita akan mencoba masukkan parameter untuk mendapatkan nilai optimasi dari pembangunan rumah nantinya, dan hasil akhirnya nanti kita akan mendapatkan RAB. Yang pertama yaitu tipe rumahnya, nanti coba kita pilih rumah tipe 45 per 140 meter persegi. Kemudian dengan dana awal nanti kita coba masukkan 300 juta saja. Kemudian populasi 30, individu 30, nilai probabilitas crossover-nya 0,4 dan nilai probabilitas crossover-nya nanti saya isikan 0,1. Kemudian nilai PN-nya, probabilitas mutasi 0,03, dan data pembandingnya saya isikan 5, dan nanti data pembandingnya akan tampil ada 5. Berdasarkan data masukan tersebut, maka hasil data yang sesuai dengan cara berhenti adalah data optimal. Oke, sekarang kita coba uji aplikasinya. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah mencoba masuk ke halaman webnya. Nah, di sini ada beberapa menu, yaitu data master, yang isinya adalah data satuan dari bahannya, kemudian bahannya apa aja, dan data harga bahan untuk pembangunan rumah. Kalau kita cek, datanya adalah seperti ini. Ini adalah satuan-satuan dari bahan bangunan. Ada meter, meter persegi, meter kubik, buah per 1 set, dan lain-lainnya. Kemudian nanti ini adalah data bahannya, bahan dari pembangunan rumah. Ada kayu segi, papan, batu bata, semen, kayu balok, batu kerikil, dan macam-macam. Selanjutnya data dan harga bahannya. Di sini lebih rinci lagi, kita tampilkan atau kita simpan harga bahan tersebut. Harga bahan tersebut yang kita isikan di sini adalah yang kita coba adalah pada tahun 2018. Jadi nanti jika tahunnya berbeda, harganya juga berbeda. Misalkan kayu kelas 1 pada tahun 2018 harganya adalah Rp8.415 dengan satuan meter per meter kubik dan lain-lain. Selanjutnya ada data pekerjaan, data jenis pekerjaan, dan data bahan pekerjaan. Kita cek dulu data jenis pekerjaan. Pada data jenis pekerjaan penggunaan rumah, ini adalah jenis pekerjaan yang akan dilakukan dalam membangun rumah tersebut. Ada pekerjaan pendahuluan, pekerjaan galian, urukan, dan pondasi. Nah, dari jenis-jenis pekerjaan ini nanti akan lebih detail dijelaskan apa saja pekerjaan dari jenis pekerjaan tersebut. Nah, pekerjaan dari jenis pekerjaan tersebut bisa kita tengok di sini. Nah, ini pada pekerjaan pendahuluan ada nama pekerjaannya, yaitu pekerjaan pengukuran dan pemasangan bau plank. Kemudian pada pekerjaan galian, urukan, dan pondasi ini juga ada beberapa nama pekerjaannya, yaitu pekerjaan galian tanah, pekerjaan urukan bawah pondasi, pekerjaan cor lantai kerja bawah pondasi, dan seterusnya. Pekerjaan cor lantai kerja bawah tanah dengan jenis pekerjaan yang sama. Selanjutnya juga begitu. Ini pekerjaan pintu dan jendela juga ada ada nama pekerjaannya. Ini adalah jenisnya, pekerjaannya. Selanjutnya daftar bahan pekerjaan pengguna rumah. Nah, dari pekerjaan yang ada itu, misalkan pekerjaan pengukuran dan pemasangan bau plank, ini nama pekerjaannya dari nomor 1 sampai nomor 7 ini kan sama, yaitu pekerjaan pengukuran dan pemasangan bau plank. Maka akan dibutuhkan beberapa bahan untuk membantu proses pengerjaan pekerjaan tersebut, yaitu kayu segi, papan, paku, pekerja, tukang, kepala tukang, dan mandor. Ini adalah komponen yang harus dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan ini, pekerjaan pengukuran pemasangan bau plank.
Nah, ini adalah volume pekerjaannya. Selanjutnya kita juga butuh untuk mengujinya nanti kita juga butuh tipe rumah. Nah, untuk tipe rumah yang akan kita uji di sini adalah ada dua. Yang pertama adalah tipe rumah 45 meter persegi dan 70 meter persegi. Selanjutnya kita coba lakukan prosesnya untuk melakukan optimasi dan mendapatkan RAB dari untuk menentukan biaya pembangunan rumah. Sesuai dengan algoritma tersebut, maka nanti kita harus memasukkan beberapa parameter yaitu tipe rumah, dana awal, dan kemudian populasi individu, probabilitas crossover, probabilitas mutasi, dan jumlah pembandingnya. Di sini kita ujikan sesuai soal tadi adalah tipe rumah 45 meter persegi. Kemudian dana awal kita masukkan sebanyak 3 juta, populasi saya masukkan 30, individu 30, probabilitasnya 0,1 dan probabilitas mutasinya 0,3. Jumlah pembandingnya di sini saya masukkan 5. Kemudian kita proses. Ini membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi saya coba percepat. Nah, pada proses tadi kita dapatkan hasil populasi. Di sini ada populasi yang diproses adalah sampai populasi ke-11. Dari populasi yang kita masukkan tadi adalah 30. Kalau di sini maksudnya bukan populasi ke-11, ini adalah populasi ke-12 karena indeksnya mulai dari 0. Jadi di sini sebenarnya populasi ke-12 dianggap di sini terhitung menjadi populasi ke-11. Kemudian dari hasil algoritma genetika tadi, kita dapatkan rincian seperti ini. Tipe rumah yang kita uji adalah 45 meter persegi. Kemudian optimasi algoritma genetika berhenti pada populasi ke-11 dari 29 populasi. Maksudnya di sini adalah 30 populasi seperti yang saya jelaskan tadi, karena indeksnya dimulai dari 0, jadi akhirnya adalah 29. Kalau indeksnya kita mulai dari 1, maka nanti di sini adalah 30 populasi. Juga seperti dan kemudian berhenti optimasinya juga berhenti pada individu ke-8. Ke-8. Kemudian nilai probabilitas crossover yang kita coba tadi adalah 0,1 dan nilai PM atau probabilitas mutasi tadi kita coba adalah 0,3. Selanjutnya hasil optimasi biaya bahan dan jasa. Tadi kita masukkan dana awalnya adalah 300 juta. Tapi hasilnya yang kita dapatkan adalah hasil terbaik dari optimasinya itu adalah sebanyak 302 juta 998.769,01 rupiah. Nah, ini adalah nilai optimasi atau bisa kita sebut adalah nilai dana terbaik yang kita dapatkan dari proses optimasinya. Di sini kita dapat kita simpulkan mengalami kekurangan dana yaitu sebesar 2.998.769. Bisa kita katakan kita rugi di sini. Tapi hasil yang terbaik dari optimasinya yaitu sebesar 302 juta sekian. Kerugiannya adalah atau dana yang kurang dari dana awal adalah 2.998 sekian. Nah, ini adalah data pembanding yang kita isikan tadi kita masukkan data pembandingnya 5. Ini tampil misalkan ini bukan tidak bisa kita anggap ini adalah optimasi terbaik. Pada optimasi terbaik itu adalah yang kita dapatkan di sini. Nah, untuk optimasi pertama itu kita dapatkan dari populasi ke-11 dan
individu yang ke nol ini maksudnya. Kemudian dana hasil optimasinya itu lebih kurang lah itu dari dana awal. Jadi 250 juta 931 rupiah sekian gitu kan. Dan kita dapatkan dana berlebih. Lebihnya itu adalah 44 juta. Ini dana kurang atau berlebih ini didapatkan dari pengurangan dan selisih dari dana awal dan dana hasil optimasi. Nah, coba kita cek RAB-nya. Hasil keluarannya adalah kita mendapatkan RAB. Nah, ini adalah RAB-nya, rencana anggaran biaya RAB untuk rumah tipe 45. Ini adalah gambar rumah dan ini dana rumah. Contohnya ya. Kemudian di sini kita dapatkan laporan hasil atau hasil dari optimasi tersebut. Kita dapatkan RAB-nya seperti ini. Ya, ini kita untuk jenis pekerjaan pendahuluan bisa kita dapatkan harga biaya jasanya itu pekerjaan itu 2.158.000 sekian. Kemudian untuk jenis pekerjaan galian urugan pondasi dengan pekerjaan ini pekerjaan galian tanah, pekerjaan urugan pasir bawah pondasi dan sebagainya. Setotalnya kita dapatkan 11.846.855 rupiah. Nah, ini sudah dirincikan nilainya sampai ini jenis pekerjaannya dan pekerjaannya sampai habis. Nah, ini adalah analisa harga satuan pada lokasi proyek Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Nah, ini bahannya sampai seterusnya. Inilah hasil dari optimasi atau harga untuk membangun sebuah rumah dengan menggunakan algoritma genetika. Baik, cukup mungkin itu saja penjelasan tentang algoritma program yang saya jabarkan di sini, yaitu program optimasi biaya bahan dan jasa pembangunan rumah menggunakan algoritma genetika. Banyak maaf jika ada banyak salah kata atau kata-kata yang banyak yang salah. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.